guys, selamat bertemu kembali di channel IBCN Dongeng. Lama tidak ketemu, sekarang dalam perjalanan ke Kaliwiro. Ini agak sedikit kita bincang ringan aja. Ini kaitan apa ya? Paling lagi dibahas di infection control. Penggunaan ini nih, masker bedah yang disimpul dan diselipkan. Jadi gini, kemarin tanggal 10 Februari GDC mengeluarkan hasil penelitiannya yang direkomendasikan kemudian bahwa penggunaan masker bedah yang selama ini kita pakai itu sudah bagus, cuma kemampuan untuk menyaring risiko paparan dari virus COVID-19 mungkin tidak setinggi dengan yang hasil penelitian terbarunya ini. Yang mereka rilis adalah masker bedah yang disimpul. Nanti jadinya seperti ini, disimpul, diselipkan, akhirnya ini tidak ada lagi celah. Kalau masker bedah yang biasa kita pakai dengan teknik yang lama, ini kan di sini masih ada di celah. Nah, dengan model yang baru ini bisa ditali ini maka celah-celah ini sudah tidak ada. Terus yang kedua adalah masker bedah double masker kain. Jadi yang dirilis CDC itu tidak melakukan penelitian yang lain, artinya tidak. Kenapa tidak bedah masker kain dulu baru bedah atau double masker bedah? Jadi yang dirilis CDC adalah masker bedah yang didouble dengan masker kain. Itu angka efektivitasnya dalam menangkal masuknya virus ke area ini sangat luar biasa. Nanti bisa kita lihat di hasil penelitian mereka ini seperti apa, itu bisa kita lihat. Nanti saya lampirkan, ini bisa lihat di hasil penelitian yang mereka lakukan. Nanti juga saya kasih caranya membuat masker simpul yang diselipkan dan bagaimana menggunakan masker bedah yang didouble masker kain. Oke, teman-teman semua, ini karena hampir sampai tempat tujuan, kita lihat tutorialnya setelah ini. Oke, tetap di channel IBCN Dongeng. Jangan lupa subscribe, like, and share. Salam. Baik teman-teman, sekarang gimana cara membuat masker simpul atau yang ditalikan. Ini misalnya saya pakai yang jenis ini ya, yang seperti ini. Nanti jangan lupa cuci tangan dulu ya, dengan cara yang benar tentunya ya, karena kita ada potensi untuk menyentuh bagian dalam masker, karena itu harus kita hindari. Sebenarnya tidak boleh kita sampai menyentuh bagian dalam masker yang akan terpasang di wajah kita. Oke, kita ambil maskernya, setelah itu kita tekuk seperti ini teman-teman. Kita tekuk ya. Jadinya simpul seperti ini, tengah. Nanti jadi ketemu di tengah ya. Tekuk. Itu kita ikat
ikat saja seperti biasa. Dan ikatannya ini benar. Selanjutnya kita yang buat yang satunya sama, kita buat seperti ini, akhirnya kita ketemukan di tengah. Terus kita ikat sama simpul. Jadinya seperti ini. Terus bagian dalamnya adalah seperti ini, rapi sama. Setelah itu kita set, kita pakai untuk dipakai ke kita. Ini yang dimaksud dengan masker simpul atau slip. Kita atur semua. Ingat, kita pastikan kenapa jadi ada simbol ini adalah untuk ini sudah tidak ada lubang yang masuk ke sini, jadinya segitiga seperti ini. Pastikan tujuan dari penelitian ini tentunya penggunaan masker ini adalah ini. Jadi semua area di sini ini tertutup rapat, tidak ada celah seperti ketika kita langsung dipakai langsung gini, karena di sini masih ada celahnya. Nah, ini cara pertama yang bisa teman-teman pakai atau gunakan, sangat efektif karena memang tidak ada celah yang ada di sini. Nah, bagaimana pada kondisi tertentu kadang kita tidak memiliki yang masker seperti ini, adanya yang model ini ada tadi, kita membuat simbolnya bingung. Tidak usah bingung, nanti ada caranya ini. Nah, dan ingat pas ngelepas masker selalu yang dipegang adalah tadi seperti ini. Ini jadi simbol, atau simbol ini yang direkomendasikan oleh CDC. Kadang kita berinovasi sedikit agar menjamin kuat, tidak ada bocor. Bolehlah kita kadang pakai strapless biar kuat di ujungnya, cuma jangan kebalik ya, yang bagian straplessnya nanti balik, nanti melukai pipi. Jadi kita straples biar menambah kekuatan. Ini hanya modifikasi, sebenarnya tidak seperti itu. Cocoknya kita serapus. Jadi ini simbolnya tetap kuat, tidak lepas. Terhadap penambahan strapless, jadi pas dipakai tidak ada celah mengganggu straplessnya, tidak teman-teman, tidak mengganggu sama sekali. Ada tambahan strapless sedikit untuk mengencangkan. Nah, ketika ditarik ini tidak, sudut ini tetap kuat, tidak lepas. Nah, setting seperti ini. Sangat rapat, ada celah sama sekali, dan saya sudah mempraktekkan, saya gunakan itu nyaman.
cuma mungkin ada sedikit gangguan pada teman-teman dengan ini bentuk wajah yang lebih lebar, mungkin harus pinter-pinter memodifikasi yang bagian sininya. Nah, masker selalu kencangkan sini yang ada kawatnya, jangan terbalik seperti ini. Oke, ini yang pertama. Terus bagaimana kita dengan yang hijab? Yang hijab karena ada talinya, ada dua cara. Bisa kita pakai, ini bisa langsung teman-teman strapless. Ini biasa, ini tekuk ya, tekuk, ini. Strapless saja. Berbentuk seperti ini, bentuknya kita strapless. Tinggal kita setting saja. Oke. Sama, ini sudah rapat semua, sudah bentuk segitiga ini yang jelas. Nah, ini kalau yang model hijab, ini cara yang pertama. Terus cara yang kedua seperti apa? Oke, ketika kita ketemunya yang hijab seperti ini, kalau kita mau membuat simpul susah ya, nggak bisa. Pada itu kita potong dulu salah satu, kita potong. Nah, langkah berikutnya sama seperti yang tadi di awal, melipatnya itu sama. Itu kita buat simpul di sini. Kita pegang sampai simpul seperti ini. Terus kita buat tali saja simpul seperti biasa. Terus yang satunya sama, tekuk, dalam tekuannya jadi seperti ini ya, nampak ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Setelah itu kita buat simpul sama. Kalau sudah seperti ini, jadinya seperti ini ya. Nah, tinggal kita pakai saja, sama dengan yang tadi yang pertama. Nah, kita talikan kembali tali ini, bisa ditalikan kembali. Kita talikan kembali. Setelah itu kita pakailah. Kalau kita pengen lebih kuat, tidak lepas tadi, kita bisa pakai strapless di ujungnya untuk memperkuat. Bisa dilakukan seperti itu. Jadinya seperti ini yang sudah strapless. Nah, tinggal kita pakai seperti biasa. Sangat kencang dan kuat seperti F95 jadinya.
Kalau teman-teman udah nyoba nanti akan tahu bahwa ini akan sangat kencang seperti N95. Nah, jadi ini menjadi sangat kencang. Jangan lupa ini di kawatnya ini dikencengin, kita set semua, pastikan semua bagus, akhirnya menjadi sangat kencang seperti masker N95. Nah, ini tidak ada celah sedikit pun atau celah untuk masuk ke sini. Ini karena ini sudah rapat semua. Nah, tujuan dari masker slip diselipkan itu ya seperti ini. Baik, itu cara untuk membuat masker slip. Terus berikutnya setelah ini saya sampaikan tentang masker double. Seperti apa? Kita lihat. Jadi gini teman-teman, ketika kita menggunakan masker bedah yang seperti biasa seperti ini tadi disampaikan, ini kan masih ada celah di sini. Ada potensi masuknya mikroorganisme, terutama yang bawah sini. Masih ada celah. Maka dari itu CDC mengeluarkan 2 penelitian, yaitu tentang masker slip dan masker bedah atau masker medis yang didobeli dengan masker kain. Dalam hal ini tidak membahas tentang masker kain dulu baru masker bedah. Yang baru diteliti, ingat hanya 2 itu ya, masker medis atau masker bedah ini yang didobel oleh masker kain atau masker yang disetali dan diselipkan tadi. Jadi nanti saya kirim link di deskripsi sumber referensinya itu seperti apa, kan saya sampaikan di situ dan bisa teman-teman baca naskah asli dari jurnal yang dikeluarkan oleh studi tersebut. Baik, bagaimana selanjutnya seandainya kita menggunakan masker bedah ini, tingkat efektivitasnya dalam menangkal pajanan mikroorganisme ke dalam ini juga sangat luar biasa. Di sini saya sarankan ukuran masker kainnya sebaiknya lebih panjang sedikit daripada masker bedah, karena apa? Tujuannya adalah terutama menutup area sini. Jadi harus menggunakan masker kain tidak hanya dari sini dari pajanan depan, tapi yang samping ini juga benar-benar harus terlindungi. Jadi saya sarankan dengan ukuran masker kainnya juga yang hampir mirip, minimal sama dengan masker bedahnya ini. Jangan lebih kecil, nanti jadi efektivitasnya sedikit terganggu. Tujuan double itu adalah untuk menambah efektivitas dalam penggunaan masker semaksimal mungkin. Seperti apa? Jadi sudah seperti ini, jadi tidak perlu di flipkan, ternyata tapi masih biasa seperti ini, tidak diikat tadi. Terus kita gunakan masker kain. Kenapa masker kain? Karena dia teks di luar itu kan lebih, teksturnya lebih lentur daripada masker bedah ini. Memang tidak didesain rapat terp itu enggak, tapi kalau masker kain dia terutama nyari bahannya tolong juga sebisa mungkin lentur yang digunakan, jadi bisa mengikuti dari permukaan wajah kita, jangan yang bahannya sedikit kaku, jangan. Nah, ini masker kain saya kebetulan lebih lebar, jadi kita pakai ya. Ini yang dimaksud masker double. Ini masker bedahnya kan ada logam, jadi dia bisa diatur ngetrap. Kalau masker kain kan tidak ada. Ini nutup banget di sini. Jadi tadi yang saya sarankan penggunaannya ini yang bisa lebar selebar ini sangat bagus. Jadi masker bedahnya tadi tidak, masker medisnya tidak yang di warna. Ini kita set semua, kita atur, pastikan semuanya dengan tepat. Harus benar-benar mengunci sesuai tujuannya. Jadi kalau sesuai rekomendasi benar kita jalankan, masker medisnya ada 3 layer, masker kain WHO itu kan sebenarnya paling bagus adalah 3 layer juga, ada 6 lapis melindungi kita. Nah, ini yang saya gunakan saat ini adalah 2 lapis nih, cuma ini bahannya sedikit tebal, jadi insya Allah sudah cukup untuk membentengi. Jangan menggunakan masker yang scuba yang hanya 1 lapis, itu fungsinya tidak ada sama sekali.
Jadi ini yang dimaksud dengan masker double sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh CDC. Maaf, tidak masker kain dulu baru masker bedah, tapi yang benar adalah masker bedah atau masker medis dulu baru masker kain. Kalau ada pertanyaan kenapa tidak dibalik atau masker medis dengan masker medis double bagaimana? Jadi yang saya sampaikan adalah berdasarkan hasil penelitian yang dikeluarkan CDC. Saya tidak akan mengeluarkan saran atau rekomendasi di luar dari hasil penelitian tersebut karena tidak ada dasar datanya, dan CDC pun di jurnal tersebut merangkan mereka tidak melakukan penelitian selain penelitian masker yang diikat di slip maupun masker medis yang didouble dengan masker bedah. Dan satu lagi yaitu untuk masker partikulat yang sekelas N95 atau KN95 tidak perlu ada double karena itu sudah sangat efektif dalam mencegah paparan. Jadi kalau N95 ataupun KN95 yang jelas yang sesuai rekomendasi atau bukan yang palsu, itu insya Allah sudah sangat menahan dari risiko pajanan virus ke saluran nafas kita. Jadi yang perlu diingat, yang pertama, penelitian CDC hanya berbicara tentang masker yang disimpulkan dan diselipkan. Yang kedua, masker bedah atau masker medis yang didouble dengan masker kain, bukan masker medis dengan masker medis atau masker kain didouble dengan masker medis. Yang ketiga adalah masker yang setingkat dengan N95, N95 atau KN95 tidak perlu dilakukan double masker dengan jenis apapun. Artinya cukup masker N95 ya cukup satu N95, atau KN95 cukup dengan KN95. Jadi itu sudah sangat efektif. Begitu teman-teman semua, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa dipakai dalam rangka tetap waspada pemakaian masker untuk protokol kesehatan pencegahan coronavirus disease. Ingat, meskipun kita semua sudah memulai program vaksin dan saya alhamdulillah juga sudah vaksin dan mungkin sebagian teman-teman sudah vaksin, jangan lupakan protokol kesehatan. Itu penting, dan jangan berani melepas masker ketika berada dalam lingkungan lebih dari satu orang. Artinya selain kita ada orang lain, berarti kita masker harus sudah double. Oke, ingat, memperbanyak doa, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat, salam infection control. Semoga pandemi cepat berlalu. Terima kasih. HPCN Dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.